Oke, lanjut ya. Berarti 4 ditambah 7F max sama dengan 60. Jadi 7F max sama dengan 60 dikurangi 4. 56. Sehingga F max-nya sama dengan 56 bagi 7, yaitu 8 Newton. Jadi nilai F maksimumnya itu adalah sebesar 8 Newton. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Lanjut ya. Iya. Oke, nomor 6. Sebuah beban bermassa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Oke, kalau ada soal panjang gini usahakan menggambar dulu. Jadi ini ada dinding di sebelah kiri, kemudian dihubungkan dengan pegas. Pegasnya itu disambungkan dengan benda bermassa M. Nah, dan ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A kecil dari titik timbang dan kemudian dilepaskan hingga berisolasi. Saya gambar lagi aja ya, terlalu besar. Jadi seperti ini awalnya. Awalnya seperti ini. Kemudian awal. Ini kita berisolasi. Jadi dia itu ditarik. Nah, ini titik seimbangnya. Dia ditarik dengan jarak A kecil sehingga berisolasi. Kalau berisolasi berarti kembali ke seimbang. Kemudian ini. Nah, setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang dan berhenti sesaat di titik B. Jadi ketika melewati titik setimbang, dia berhenti sesaat di titik B pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Ini adalah B, ini A tadi, di sini B, jaraknya adalah B kecil. Nah, seperti ini. Jadi setelah ini mula-mula ya, mula-mula dia diam, kemudian ditarik, disimpangkan sejauh A kecil pada titik A, sehingga dia bisa berisolasi. Kalau berisolasi berarti kembali ke titik setimbang, kemudian ke B, yang jaraknya adalah sebesar B kecil dari titik setimbang. Andaikan lantainya kasar, dan sampai di titik setimbang energi mekaniknya berkurang sebesar E, berarti ini bidangnya adalah kasar. Kalau kasar berarti ada gaya geseknya. Nah, andaikan lantai kasar dan sampai titik setimbang energi mekanik berkurang sebesar E. Ingat, ini berkaitan dengan usaha. Usaha, rumusnya usaha adalah gaya dikali perpindahan. Atau bisa juga usaha sama dengan perubahan energi atau delta E. Nah,
energi mekaniknya lo berkurang sebesar E ketika dia sampai titik setimbang, misalkan titik setimbangnya O. Jadi ketika dari A ke O, itu energi mekaniknya berkurang sebesar E. Berarti usaha dari A ke O itu sama dengan min T. Tahu nggak kenapa kok saya tulis min? Karena Usahakan perubahan energi, ya kan? Kalau misalkan energi mekaniknya berkurang sebesar E, berarti perubahan energinya adalah sebesar E. Karena berkurang, berarti simbolnya adalah negatif. Ingat, usaha itu besaran vektor. Kalau besaran vektor berarti ada plus, ada minusnya. Kalau minus berarti berkurang, kalau plus berarti bertambah. Paham? Nah, di sini kasar, berarti ada gaya gesek. Sehingga WAO itu kan sama dengan F dikali delta S. Gaya yang bekerja hanya berupa gaya gesek. Berarti gaya gesek dikali delta S. Delta S-nya adalah perpindahannya. Dari A ke O itu adalah A kecil. Berarti FG dikali A sama dengan min E. Nah, ini jadi persamaan satu dulu. Pertanyaannya, usaha gaya gesek dari titik A sampai titik B adalah dari A ke titik B. Oke, berarti kita disuruh mencari gaya usaha oleh gaya gesek dari A ke B. Usaha dari A ke B kan sama. Gaya yang bekerja hanya ada gaya gesek. Berarti gaya gesek dikali perpindahannya dari A ke B itu adalah A ditambah B. A ditambah B. Ini persamaan kedua. Nah, kita disuruh mencari WAB itu berapa? Nah, satu-satunya cara menyelesaikan itu menggunakan perbandingan. Kita bandingkan persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi, WAO per WAB, tadi WAO berarti gaya gesek dikali A per gaya gesek dikali A ditambah B. Seperti ini kan? Nah, kita masukkan. Ke sini ya. WAO-nya apa? Ini kan kita udah WAO itu adalah min. Jadi min E per WAB sama dengan ini bisa dicoret. Berarti A per plus A. Jadi kesimpulannya usaha oleh gaya pada A sampai B itu adalah, coba dikalikan silang. A sama dengan dalam kurung A plus B. Jadi min E dalam kurung A plus B bagi A. Nah, jawaban yang benar adalah ya, B. Ini ada yang ditanyakan? Mbak, itu berarti yang setimbang itu pas anu ya, apa awal, kotaknya pas awal. Setimbang itu ketika dia belum dikasih sebuah timpangan. Dia berisolasi. Sudah? Sudah. Sudah ya, lanjut. Oke, lanjut nomor 7. Sebuah benda A bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan V0. Benda tersebut menunggu benda B yang diam. Kita gambar dulu. Kalau menunggu berarti ini berkaitan dengan momentum. Oke, kita gambar dulu. Mula-mula ada benda A. Benda A itu gerak
dengan V0. Kemudian di sini ada benda B. Benda B-nya diam. Nah, tumbukan. Selama tumbukan, besar gaya interaksi yang dialami oleh benda A ditunjukkan dalam gambar. Jadi ketika tumbukan kan bersatu seperti ini. A sama B bersatu. Yang membuat bertumbukan itu kan karena A. A memberi gaya pada B pada waktu yang sekejap. Ingat, gaya yang diberikan pada benda lain dalam waktu yang cepat atau sekejap itu pasti menghasilkan impuls. Di sini impuls itu berkaitan dengan gaya dan selang waktu. Nah, berarti ini adalah grafiknya impuls. Nah, impuls A ya. Yang ditanyakan, besar gaya rata-rata yang bekerja pada benda B adalah, kalau ini kan soalnya tentang momentum. Kalau tumbukan berarti berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi momentum awal sama dengan momentum akhir. Di sini berarti MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Yang A saya satukan dengan A, yang B saya satukan dengan B. Berarti MA VA dikurangi MA VA aksen sama dengan MB VB aksen dikurangi MB VB dikurangi MB VB. Kalau disatukan, berarti kan seperti ini. Sama dengan MB dalam kurung VB aksen dikurangi VB. VA dikurangi VA aksen itu adalah delta V. Jadi MA dikali delta V sama dengan MB dikali delta V. Nah, koyok familiar ya rumusnya. M dikali delta V itu adalah rumusnya. M dikali V itu rumusnya momentum. Kalau M dikali delta V berarti rumusnya perubahan momentum. Nah, karena perubahan momentum berarti itu sama dengan impuls. Jadi ini impuls A sama dengan impuls B. Dari sini paham ya? Oke, impuls A karena kebetulan di sini yang diketahui adalah grafik impuls A. Berarti kita pakai ruas yang berada di bawah grafik. Ini grafiknya berupa segitiga. Berarti impuls A sama dengan setengah dikali alasnya itu delta T dikali tingginya adalah F0. Ya, kita masukkan ke sini. Berarti setengah dikali delta T dikali F0 sama dengan IB. Impuls rumusnya adalah gaya dikali selang waktu. Nah, selang waktunya bisa dicoret. Nah, berarti F sama dengan setengah dikali F0 atau 0,5 F0. Sehingga kesimpulannya, besar gaya rata-rata yang bekerja pada benda B adalah FB sama dengan 0,5 F. Berarti jawabannya adalah yang E. Dari sini ada yang ditanyakan? Oh, berarti yang IB-nya itu pakai rumus biasa ya, Mbak? Karena di sini kan yang diketahui cuma grafik hubungan F sama T-nya punya EA saja. Nih, selama tumbukan, besar gaya interaksi yang dialami oleh benda A. Berarti ini grafiknya punyanya benda A. Yang menyebabkan tumbukan adalah A. Berarti ini adalah grafiknya A. Seperti itu. Ya. Oke, paham?
Ya. Nah, lanjut ya. Oke, nomor 8. Kalau mencelupkan benda seperti ini berarti adalah soal tentang fluida. Tentang apa? Fluida statis. Berarti tentang fluida statis. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah bola massa jenis rho dan massanya m dicelupkan ke dalam air dengan volume bola tercelup setengahnya. Jadi ketika dia dicelupkan ke dalam air, yang tercelup itu hanya setengah dari volume total. Gaya sebesar F diberikan pada bola dan bola tenggelam seluruhnya. Jadi misalnya bolanya itu dibiarkan, itu yang muncul di permukaan adalah setengah dari volume totalnya. Tapi sama orangnya itu dikasih gaya F. Didorong dengan gaya F. Sehingga bolanya itu yang awalnya terapung, jadi semuanya berada di air, jadi melayang. Nah, jika akibat hal tersebut ketinggian air naik setinggi H dari permukaan awal, maka luas penampang bejana tersebut adalah, oke, kalau seperti ini, biar lebih mudah kita gambar dulu. Ini awal ketika belum dikasih gaya. Ketika hanya dicelupkan, nah, yang muncul di permukaan itu adalah setengah volume bolanya. Tapi ketika dikasih gaya, ketika di akhir, ternyata bolanya tercelup seluruhnya. Berarti ada perbedaan ketinggian. Nah, misalnya ketinggiannya H, seperti ini. Awalnya muncul setengah V, akhirnya dia tenggelam semuanya. Nah, yang ditanyakan, luas penampang bejana tersebut adalah, oke, kalau seperti ini, kalian masih ingat nggak hukum Archimedes itu seperti apa? Kalau misalkan dulu di SMA itu ada percobaan seperti ini, ada bejana yang ada pancurannya, kemudian benda tidak beraturan itu kamu celupkan, kemudian yang mancur di sini, volumenya itu adalah volume benda ini, ya kan? Ya. Jadi volume air yang dipindahkan itu adalah volume bendanya, sama dengan yang ini. Volume air yang dibawa ke atas sehingga dia tenggelam itu sama dengan volume dari setengah bolanya. Awalnya dia kan kelihatan setengah volume, tapi ketika dikasih gaya, dia tercelup seluruhnya. Jadi yang menutupi seluruh bola ini, yang menutupi setengah bola ini adalah volume airnya itu tadi. Berarti volume air yang menutupi bola sama dengan setengah volume bola. Volume air ini kan mengikuti wadahnya. Kalau wadahnya berupa tabung, rumusnya tabung itu alas kali tinggi. Kebetulan di sini ketinggiannya adalah H. Berarti alas dikali H sama dengan setengah V bola. V bolanya berapa? Ingat di sini yang diketahui ada massa jenis, ada massa bola. Apa hubungan massa jenis, massa dan volume? Masih ingat? Apa ya? Rho sama dengan M per V. Jadi V sama dengan M per rho. Kita masukkan. V sama dengan M per
Rho. Nah, yang ditanyakan adalah luas penampang bejana tersebut, luas penampang tabung iki lho. Berapa? Rumusnya apa? Berarti kan luas penampang itu kan A. Berarti A sama dengan M per 2 Rho dikali 2 Rho H. Pintar. Berarti jawabannya yang C. Dari sini ada yang ditanyakan? Oh, hanya itu dibagi jadinya. Kan ini nanti ke bawah toh. Kita hanya butuh A. Berarti yang di sebelah kiri kita sisakan A saja. Mbak, tadi yang apa namanya setengah V bola itu tadi dari mana? V air. Tadi mengingat tentang hukum Archimedes ya. Volume air yang ditumpahkan itu sama dengan volume benda yang tercelup. Ini juga sama kayak teorema Archimedes. Jadi ini kan mula-mula ketika tidak ada gaya yang diberikan, ketika hanya dicelupkan saja ke dalam air, bagian bola yang terlihat itu adalah setengah V. Tapi sama orangnya bolanya ini dicelupkan, dikasih gaya ke arah bawah. Sehingga yang awalnya kelihatan setengah V itu jadi tertutup semua. Berarti volume air yang digunakan untuk menutup setengah bola ini itu sama dengan setengah volume bola tersebut. Oh iya, Mbak. Paham. Paham? Oke. Kalau paham, kita lanjut ke soal selanjutnya. Enak sih naungin iki. Kok juga ini lagi. Oke, nomor 9. Dari gambar di atas, wadah A berisi es yang terbuat dari air murni dan wadah B berisi es yang terbuat dari air asin. Air asin itu adalah air ditambah garam kemudian dibekukan yang masanya sama. Diamati bahwa es dari air asin pada suhu yang sama lebih banyak yang mencair. Hal ini terjadi karena jadi A ini adalah berisi es yang terbuat dari air murni. Ini punyanya air murni. Es dari air murni. Tapi yang punyanya B itu adalah es dari air garam. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa pada suhu yang sama lebih banyak yang mencair? Nah, ini berkaitan dengan kalor. Ingat, kalor yang dilepas atau yang diterima itu ada dua. Ada yang menyebabkan perubahan suhu, ada yang menyebabkan perubahan wujud. Nah, yang menyebabkan perubahan suhu itu rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Kalau yang menyebabkan perubahan wujud rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L. Nah, di sini es dari air asin pada suhu yang sama, jadi nggak berlaku ini ya. Pada suhu yang sama, lebih banyak yang mencair. Nah, berarti ini mencair. Kalau mencair berarti ada perubahan wujud. Berarti kita fokus ke sini. Kalau misalkan es dari air asin itu lebih banyak yang mencair, berarti kalornya lebih besar. Punyanya air asin. Ya kan? Kalau kalornya besar, maka mudah mencair.
cair. Cair. Tapi kalau kalornya kecil berarti sulit untuk cair. Nah, kalau perubahan wujud itu berhubungan dengan kalor lebur. Atau kalor latennya. Nah, berarti kalau misalkan punyanya air asin itu Q-nya besar, otomatis L-nya juga besar. Kalau dibandingkan sama punyanya air murni, L air asin itu lebih besar daripada L-nya air murni. Sehingga es batu dari air asin itu lebih mudah mencair daripada es batu dari air murni. Berarti jawabannya yang ini, kalor lebur air murni lebih kecil daripada kalor lebur air garam. Berarti yang D. Paham? Paham. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke nomor 10. Berapa nomor sih, Mbak? 12 nomor. Oh, oke. Kita nanti sampai pukul 3:30. Oke, nomor 10. Oke, Mbak. Ya. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada grafik hubungan P sama T. Kalau ada grafik hubungan P sama T, jadi P-nya itu adalah tekanan, kalau T-nya itu adalah suhu. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa kalau grafiknya berupa garis linear, berarti T berbanding lurus dengan T. Nah, dari proses gas di atas, maka dapat disimpulkan hubungan grafik volume dan waktu adalah, ya kita pakai hukum Boyle dan Gay-Lussac. Oke, hukum Boyle dan Gay-Lussac. Hukumnya berbunyi bahwa PV per T itu adalah konstan. Kita tahu P berbanding lurus dengan T itu ketika kita memisahkan P sama T. Kalau ini kan masih sama, P per T. Jadi kita harus disamakan dulu, baru kita tahu hubungannya. Berarti PV sama dengan T. Nah, kalau kita ingin mengetahui hubungan volume dengan suhu, berarti kita harus, berarti apa hubungannya volume dengan suhu? Sama-sama di atas. Berarti berbanding lurus. V berbanding lurus dengan T. Kalau berbanding lurus, grafiknya berupa garis linear ke atas. Berarti yang B ya. Oke, nomor 10 ini adalah soal tentang hukum kinetik gas. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Mau tanya. Oh iya. Itu berarti lihatnya cuma dari persamaan lah, Mbak? Apa enggak? Kalau misal grafiknya itu P, kan P naik, T naik, tapi V apa enggak? Semakin kecil. Ini kok bisa V-nya semakin kecil? Soalnya dihubungin sama grafik yang awal itu kan P naik, T naik. Berarti otomatis V itu semakin kecil. Nah, kalau di sini itu kan hanya ada P sama T. Berarti kita fokusnya pada P sama T aja, hubungannya bagaimana. Kalau yang dicari nyelentang seperti ini, berarti kita harus mencari hukum yang berkaitan dengan P sama T itu hukum apa? Kebetulan di sini yang ada adalah hukum Boyle dan Gay-Lussac. PV per T sama dengan konstan. Jadi kesimpulannya V itu berbanding lurus dengan T. Seperti itu. Ya, kalau grafik-grafik seperti ini mungkin menyalahi aturan.
Jadi kalau di termodinamika, itu rumusnya kan PV sama dengan nRT. Nah, sehingga P itu berbanding lurus dengan T. Sehingga di sini gambarnya adalah berbanding lurus atau linear ke atas. Nah, di sini yang ditanyakan grafik volume dan T. Volume dan T sama-sama di atas, tapi berbanding lurus juga. Jadi kalau di sini, kalau grafiknya cuma ada P sama T, berarti ya fokusnya ke sana aja. Kalau yang ditanyakan di luar dari itu, kita harus tahu rumus antara P, V, dan T itu bagaimana. Itu hukum apa, seperti itu. Oke, Mbak. Paham? Paham. Paham. Oke, kalau sudah, lanjut ya. Emang nggak jawab. Kok cukup melo iki. Nomor 11, ini gandengannya nomor 10 tadi. Kalau nomor 10 itu tadi teori kinetik gas, kalau ini tentang termodinamika. Kalau kita lihat, di sini ada grafik hubungan antara P sama V. Oke, siklus termodinamika, sambil saya jelaskan sedikit ya. Siklus termodinamika itu ada 4. Yang pertama isobarik, bar, berarti tekanannya tetap atau konstan. Kemudian yang kedua ada isokorik. Isokorik berarti V-nya konstan. Yang ketiga itu ada isotermik. Kalau isotermik berarti suhunya konstan. Yang keempat itu ada adiabatik. Kalau adiabatik tidak ada kalor yang keluar masuk. Apa bedanya isotermik sama adiabatik? Kalau grafiknya, grafik adiabatik itu lebih curam daripada grafik isotermik. Nah, oke, kita ke gambar ini ya. Usaha pada gas dari proses C ke A. Jadi dari C ke A. Kalau C ke A berarti cuma lurus aja. Dia memiliki tekanan yang sama. Kalau tekanannya sama, berarti ini prosesnya namanya isobarik. Nah, rumusnya usaha itu adalah P dikali delta V. Di sini isobarik berarti tekanannya sama, yaitu P2. Nah, delta V-nya berapa? Awalnya kan dari C, kemudian ke A. Berarti kalau delta V kan V awal, V akhir dikurangi V awal. Kalau akhirnya di A, berarti V akhirnya adalah V1. Dikurangi V2 kurangnya V1. Jadi usaha pada proses C ke A itu adalah P2 dalam kurung V1 min V2 berarti yang B. Tapi bagaimana kalau C ke B? C ke B ini berdiri. Kalau berdiri yang sama adalah volumenya. Kalau volume sama berarti prosesnya adalah isokorik. Kalau isokorik berarti usahanya berapa? Usahakan rumusnya P kali delta V. Kalau perubahan volumenya sama, berarti kalau volumenya sama, berarti perubahan volumenya adalah 0. Berarti usahanya sama dengan 0. Jadi pada proses isokorik, usahanya sama dengan 0. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nomor 11. Sudah paham? Tadi gimana Mbak yang tadi yang isoterm
Termik. Isohorik. Isohoriknya tadi gimana kok bisa nol? Oke. Ini kalau yang Soalnya CA kayaknya sudah sama. paham ya, isobarik ya. Iya, sudah. Nah, kalau yang BC, ini karena grafiknya berdiri. Nah, kalau berdiri, dia mengalami perubahan tekanan, ya kan? Tapi volumenya tetap. Tetap. Kalau siklus karena volumenya sama, itu namanya isohorik. Nah, ingat, rumusnya usaha itu adalah P kali delta V. Nah, isohorik itu kan volumenya sama. Sedangkan delta V itu adalah volume awal dikurangi volume akhir. Nah, kalau volumenya sama, berarti delta V-nya sama dengan 0. Ya kan? V awalnya, misalnya V awalnya V, V akhirnya juga V. Berarti V dikurangi V adalah 0. Jadi P dikali 0 adalah 0 juga. Sehingga kesimpulannya, usaha siklus isohorik itu sama dengan 0. Jadi itu. Aku mengandani kok. Ya, paham. Oke, lanjut ya. Ini soal terakhir. Oke, nomor 12. Sebuah benda berada di depan cermin cembung. Berikut bayangan yang benar adalah, ini salah satu soal yang keluar di UTBK kemarin loh ya. Eman kalau misalkan salah. Cermin itu ada 3. Ada yang namanya cermin datar, Cekung. ada cermin cekung, ada cermin cembung. Nah, kalau cermin datar, kalau kalian berkaca, kira-kira bayangannya berada di belakang cermin atau di depannya cermin? Depan mah. Di belakang loh ya. Kalau Oh, iya. misalkan bercermin, bayangannya berada di belakang cermin. Kalau berada di belakang cermin, itu hasilnya sifat bayangannya itu adalah maya. Nah, kemudian kira-kira tegak apa terbalik? Kalau kamu berkaca, Tegak. tegak dan sama besar. Besar. Ini kalau cermin datar. Kalau cermin cekung bagaimana? Ini cermin cekung ada prinsipnya. Ada titik fokus, ada kelengkungan cermin. Kemudian di belakang juga ada fokus aksen. Nah, yang di depan, ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah, cara mudahnya, letak benda ditambah letak bayangan itu hasilnya harus 5. Kemudian, kalau misalkan bayangannya berada di depan, itu sifatnya pasti nyata dan terbalik. Tapi kalau bayangannya berada di belakang, itu hasilnya pasti maya dan tegak. Maya dan tegak. Kemudian kalau kita tahu sama besar, diperkecil atau diperbesar dari apanya? Kalau misalkan S aksen lebih besar daripada S, itu maka diperbesar. Dan sebaliknya. Oke, kalau misalkan letak bendanya di ruang 1, sudah tahu kan ya, ruang 1 itu di sini, ruang 2 di sini, ruang 3 di sini, kemudian di belakang cermin. Kalau letak bendanya berada di ruang 1 sini, berarti letak bayangannya berada di ruang 1. ruang 4. Karena S plus S aksen harus 5. Nah, bayangannya berada di belakang cermin. Berarti maya dan tegak. Kemudian, bayangan lebih besar daripada benda. 4 ambil 1 lebih besar 4. Berarti diperbesar. Kemudian yang kedua, kalau misalkan
bendanya berada di ruang 2, bayangannya berada di ruang Wah. 3. Berarti